Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Kondomono Semarang Minggu 9 Agustus 2020 demikian. Pertama, Kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu GKI Kondomono Semarang dilaksanakan dalam dua bentuk. A. Kebaktian onsite di gereja untuk pukul 7 untuk wilayah Bethsaida dan Efrata, sedangkan pukul 9 untuk wilayah Philadelphia, Kanaan, dan Yordan. B. Kebaktian online pukul 17.00 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Kondomono Semarang. Warta kedua, penangguhan penatua. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, maka pada hari Minggu 23 Agustus 2020 dalam kebaktian pukul 7 akan dilaksanakan peneguhan penatua dalam diri pertama Ibu Penny Surtina, kedua Bapak Suparyanto, ketiga Bapak Andreas Tukimin. Saudara dimohon untuk turut mendoakan. Warta ketiga, Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2020 dalam kebaktian pukul 7 dan 9 di gereja dan akan dilayani oleh Pendeta Supatmo. Saudara yang berusia 15 tahun sampai 60 tahun dan telah baptis anak, baptis dewasa atau CD, serta tidak di bawah penggembalaan khusus diundang untuk mengikutinya. Warta keempat, Persekutuan Keluarga. Persekutuan keluarga pada hari Kamis 13 Agustus 2020 pukul 19.00 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Kondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian dari Kidung Jemaat 18, bait yang pertama dan kedua. Allah hadir bagi kita. Jaya
serta yang tidak akan meninggalkan kekuatan tangannya untuk selama-lamanya. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri anugerah dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus melalui Injil Yohanes 3 ayat 17 dan 18 yang mengatakan demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, tengah-tengah rasa heran kami akan anugerah, akan kasih-Mu, akan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami pun mengakui ya Tuhan, kami belum bisa setia kepada-Mu, kami belum bisa membalas cinta kasih-Mu dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang sekitar kami. Bahkan ketika kami melihat kehidupan kami hari lepas hari di sana Tuhan, kami masih banyak menemukan dosa, menemukan pelanggaran yang sering kali kami katakan dan kami lakukan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Tuhan Yesus, supaya kami sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan-Mu, perkenankanlah kami ya Tuhan, secara pribadi akan mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, setelah kita mengakui dosa kita, mari saudara, dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 5-6 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dialah rasa percaya kami kepada Tuhan Yesus, membuat kami mampu bersandar, mampu berserah kepadamu, sehingga kehidupan kami semakin baik karena senantiasa dibimbing, dituntun oleh Tuhan menuju keadaan yang lebih baik dari hari ke hari. Supaya rasa percaya kami kepadamu ya Tuhan semakin kuat, perkenankanlah saat ini kami membuka hati kami, membuka kehidupan kami, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh mampu kami mengerti dan nantinya memberkati kami, mengubah kehidupan kami, karena firman-Mu itu mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membuka dan membaca serta merenungkan Injil Matius pasal 14 ayat 24 sampai ayat 31 demikian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam
Datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Berbaiklah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan, di suatu hari seorang anak kecil menangis dengan kencang di sebuah mal. Mengapa dia menangis, saudara? Karena pada waktu itu dia terpisah dengan kedua orang tuanya. Karena terpisah dengan kedua orang tuanya, saudara, anak kecil itu tidak merasakan kehadiran dan merasakan jauh dari orang tuanya. Padahal masih di satu lokasi. Kemudian saudara, anak itu tidak lagi merasakan perlindungan, tidak lagi merasakan kebersamaan dengan kedua orang tuanya. Padahal orang tuanya juga terus mencari dan peduli kepadanya. Sang anak itu, saudara, merasa sendiri dan kebingungan, tidak tahu arah, tidak tahu harus bertanya kepada siapa keberadaan orang tuanya. Dia merasakan takut sendirian di tengah-tengah keramaian mal pada waktu itu. Saudara, suasana berubah ketika si anak itu melihat kedua orang tuanya, ketika merasakan berjumpa dengan kedua orang tuanya. Yang dia rasakan, yang dia lakukan, saudara, si anak itu berhenti menangis. Dia merasakan aman, dia merasakan bahagia, dia tidak takut lagi, dia tidak bingung lagi, karena sudah merasa bersama-sama dengan kedua orang tuanya. Jemaat Tuhan, para murid juga pernah mengalami keadaan yang mirip dengan keadaan si anak kecil tadi. Mereka ketakutan, mereka bingung, dan mereka hampir putus asa. Kapan, saudara? Itu mereka alami di saat mereka diminta Tuhan Yesus mendahului, menyeberang danau. Di tengah-tengah danau, saudara, gelombang angin sakal menerjang perahu mereka, menerjang kapal mereka. Pada waktu itu, saudara, mereka ketakutan, mereka bingung, dan mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan.
Padahal Bapak Ibu, para murid kebanyakan seorang nelayan. Seorang nelayan tentu bisa berenang, seorang nelayan juga tentu sudah hafal dengan danau itu. Tetapi mereka masih takut, kebingungan menghadapi keadaan itu. Saudara, apa yang membuat mereka kebingungan? Apa yang membuat mereka ketakutan? Apa yang membuat mereka putus asa ketika kapal mereka, perahu mereka diterjang angin sakal dan gelombang yang dahsyat? Yang pertama, saudara, mereka tidak mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Mereka merasa bahwa Tuhan Yesus masih di darat. Mereka merasa bahwa Tuhan Yesus jauh dari mereka. Mereka di tengah-tengah lautan, di dalam bahaya, sementara Tuhan Yesus masih di darat, jauh. Kemudian yang kedua, mereka berpikir negatif. Saudara, di tengah-tengah ketakutan mereka, Tuhan Yesus dengan caranya datang hendak menolong para murid. Tuhan Yesus datang dengan berjalan di atas air. Reaksi para murid apa, saudara? Mereka berpikir negatif. Tuhan Yesus yang akan menolong itu dilihat sebagai hantu. Sehingga Bapak Ibu, ketika mereka melihat dengan cara mereka sendiri dan mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus itu hantu, akibatnya saudara, mereka semakin ketakutan, mereka semakin kebingungan, dan mereka semakin tidak mampu mengatasi gelombang yang dahsyat yang menimpa mereka itu. Jemaat Tuhan, ketika seseorang dikuasai ketakutan, ketika seseorang dikuasai kekhawatiran, dan juga ketika seseorang dikuasai ragu-ragu akan Kristus, maka seseorang itu menjadi lemah dan juga bahkan menjadi tidak berdaya untuk menghadapi dan menyelesaikan pergumulan hidupnya. Cuma Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, Tuhan segera mendekat dan mengatakan, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Saudara, yang pertama Tuhan mengatakan, "Tenanglah." Tenang artinya jangan panik. Saudara, kepanikan akan membuat sebuah masalah menjadi lebih besar. Kepanikan akan membuat sebuah tugas yang sulit menjadi semakin sulit. Tetapi saudara, ketenangan membuat kita mampu atau dimampukan menghadapi dan menjalani hidup dengan baik. Sehingga di tengah-tengah kepanikan para murid, ketakutan para murid, Tuhan mengatakan, "Tenanglah." Kemudian yang kedua, Tuhan mengatakan, "Aku ini," atau "Ini aku." Tuhan ingin menunjukkan bahwa aku adalah Tuhanmu yang punya kuasa. Aku adalah Tuhanmu yang peduli, yang mau menolong kamu. Kemudian yang ketiga, Tuhan mengatakan, "Jangan takut." Saudara, ketakutan yang menguasai atau membelenggu seseorang membuat dia tidak berani menjalani dan tidak berani melangkah dalam kehidupan. Jangan takut. Ketika para murid tidak takut, akan menolong para murid untuk tetap berani, tetap punya usaha, tetap terus berusaha untuk menyelesaikan pergumulan yang dihadapi. Jangan takut. Ketika para murid tidak takut, maka para murid akan terus optimis bahwa mereka mampu menghadapi badai itu dengan baik. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Itu juga terus-menerus dikatakan Tuhan Yesus kepada kita pribadi lepas pribadi.
di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah permasalahan kita, di tengah-tengah keadaan kita yang belum juga membaik ini, saudara. Tuhan mengatakan, tenanglah, ini aku, jangan takut. Sehingga Bapak Ibu, saya mengajak, percayalah bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa hadir, dekat, dan mau menolong di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakinilah itu, alamilah itu. Saudara, ada seorang guru yang membawa kertas. Kemudian di tengah-tengah kertas itu diberi titik yang berwarna hitam. Kemudian guru itu menunjukkan kepada murid-muridnya, ini apa? Kemudian dengan serentak murid-muridnya mengatakan, titik hitam, Bu Guru. Kemudian Bu Guru dengan cepat mengatakan, bukan, ini bukan titik hitam, tetapi ini adalah kertas putih. Kemudian gurunya mengatakan, kalian jangan fokus kepada titik hitam itu. Coba kalian perhatikan, di kertas ini lebih banyak warna putihnya dibandingkan titik hitamnya. Sehingga jangan fokus kepada titik hitam, tetapi fokuslah kepada kertas yang lebih banyak putihnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali kita seperti para murid tadi, hanya fokus kepada masalah, hanya fokus kepada pergumulan, hanya fokus kepada kesulitan hidup, sehingga tidak melihat masih banyak berkat Tuhan, tidak melihat ada pertolongan Tuhan, tidak merasakan ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Sehingga saudara, mari jangan kita hanya melihat besarnya tantangan kehidupan kita saja, tetapi mari kita melihat besarnya kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Maka kita akan senantiasa mengalami cara kasih dan berkat Tuhan, asal kita tetap percaya dan berserah kepada cara dan kehendak Tuhan. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Sarning bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaktian di gereja yang sudah dimulai tadi pagi dan juga minggu yang lalu ya Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur, kami juga masih boleh mengikuti kebaktian online GKI Gondomono Semarang. Biarlah ibadah atau kebaktian yang diadakan boleh memberkati kami,
membuat kami semakin merasakan kehadiran Tuhan, membuat kami semakin percaya kepada Tuhan, sehingga kami semakin dimampukan untuk berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami rindu biarlah Tuhan memberkati majelis jemaat dan para aktivis GKI Gondomono, supaya pelayanan gerejamu ini semakin memberkati setiap anggota jemaat, sehingga dikuatkan, dimampukan menjalani hidup dari hari ke hari dengan baik. Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit, dampingi mereka yang dalam pergumulan dan dalam masalah. Dan kami juga rindu ya Tuhan, supaya keadaan sekitar kami semakin membaik, pandemi corona semakin berkurang, sehingga hari ini dan hari-hari kami yang akan datang semakin baik, semakin normal untuk kami jalani. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan kami, supaya pemerintahan kami diberi hikmat, diberi kesikapan, diberi kemampuan lebih lagi untuk menangani, menghadapi, dan menyelesaikan keadaan ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang sekolah, khususnya yang sekolah online ya Tuhan. Tuhan mampukan mereka mengikuti dengan baik. Tuhan mampukan orang tua mendampingi. Tuhan mampukan para guru untuk menyajikan materi di internet, supaya sekolah ini tetap berjalan dengan baik. Berkati kami sekeluarga ya Tuhan, supaya rezeki, kerukunan, kebahagiaan tetap kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa-doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Mazmur 86 ayat yang ke-12 demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, dengan bersukacita kita memberikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Ya Allah, pemberi segala karunia yang baik dan sempurna, kami mengakui kelimpahan berkat-Mu yang kini sebagian kami persembahkan dan baktikan kepadamu. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau berkenan menerima ini dan memperbanyakkannya
untuk pekerjaan gerejamu dan perluasan kerajaan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. marilah kita jalani kehidupan kita tetap dengan percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus menjadi berkat bagi sesama kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Pemeliharaan Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin.